Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati, nggak ada kancingnya, satitnya ya. Ya, kami hormati pengurus SMA Trenses Muhammadiyah Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Trenses Kabupaten Sragen, dan yang kami banggakan Ikmawan dan Ikmawati SMA Trenses Muhammadiyah Sragen yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, atas segala curah-curah rezeki dan juga barokahnya, sehingga kita di sore hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan berhimpun di dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat di tengah suasana yang syahdu, tidak hujan tapi teduh. Ini sangat luar biasa ya. Gitu. Ya, semoga setiap langkah kita menuju tempat ini, kemudian duduk-duduk kita di dalam majelis ini dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita, khususnya kita sebagai generasi muda ya. Kita sebagai generasi muda ada sebuah kewajiban bagi kita untuk terus menuntut ilmu, yang mana nantinya ilmu tersebut akan mengantarkan kita menuju jalan ke surga. Seperti di dalam salah satu hadis dari Rasulullah, "Mansalaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang dalam hidupnya mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maka baginya akan Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Apalagi saat ini ya, kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan istimewa di antara bulan-bulan istimewa yang lain. Bukan berarti yang lain tidak istimewa ya. Muharram, Safar itu semuanya bulan istimewa. Tetapi bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Kenapa? Karena setiap langkah, setiap niat baik, baru niat saja kita mendapatkan sebuah nilai yang berlimpah. Apalagi kita melakukannya. Tadi saya perjalanan ke sini, ada banyak sekali teman-teman kita yang seusia imawati di jalan, motoran, kongko-kongko di pinggir jalan. Ya, kita nggak tahu ya niatnya apa. Tapi saya kira bukankah akan lebih bermanfaat ketika kita berkumpul di tempat seperti ini, kita sama-sama menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada keutamaan tersendiri. Kemudian keutamaan yang lain, ada ini, pernah mendengar Sunan Kalijogo ya? Biasanya terkenalnya apa? Saktinya ya. Bisa terbang di atas air dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau kita lebih detail lagi, beliau ini adalah sosok yang sangat soleh, sosok pemuda yang menginspirasi bagaimana beliau bisa luas pikirannya, dia bisa mendakwahkan agama Islam. Nah, salah satu karya dari Sunan Kalijogo itu adalah sebuah tembang lirik lagu, bukan lagu ya, tembang ya namanya. Tembang di mana salah satu baitnya ada tertulis wong kang soleh kumpulono. Ada yang paham di sini? Ada yang tidak paham? Ada yang dari luar Jawa? Ada ya? Oh ya. Kalau wong kang soleh kumpulono itu salah satu syair yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Kalau di Indonesia kan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, saat ini teman-teman sedang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ikmawan, Ikmawati nggak mungkin nggak soleh, selalu soleh. Nah, teman-teman di sini mendapatkan, kalau dihitung-hitung ya, kita berhitung pahala, coba tarik apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sore ini saja kita mengadakan majelis ilmu, itu mendapatkan sebuah keutamaan. Kemudian ditambah lagi keutamaan yang lain, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, silakan dihitung sendiri berapa jumlahnya. Itu baru sore ini, belum nanti belum besoknya lagi kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita sebagai seorang pemuda ya, generasi muda dari umat Islam, mari kita manfaatkan kesempatan pertemuan bulan Ramadan ini, kita manfaatkan, kita luangkan waktu untuk melakukan hal yang baik untuk tabungan kita.
Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu panjang jarak kita dengan Kanjeng Nabi ya. Kita sama sekali belum pernah berada di era beliau. Kita belum pernah melihat beliau seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Hanya dari sirah Nabi. Tapi setidaknya dari apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi inspirasi kita untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar nanti kita kelak mendapatkan syafaat, menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Rasulullah di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, adik-adikku, Ikmawan dan Ikmawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Mas Moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Ikhwani. Dipanggil Mas saja atau Kanda saja, atau Ikmawan saja ya. Saya juga Ikmawan, mantan Ikmawan. Tapi gini, saya sebenarnya selalu minder kalau ada undangan, pokoknya atas itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya deg-degan dulu. Karena apa? Pasti di dalam tersebut ada sebuah energi positif. Maka dari itu ketika saya dari luar, ternyata sama Ikmawati juga ya, saya deg-degan. Ya, saya deg-degan. Ternyata bukan soal ini ya, bukan soal Ikmawati atau Ikmawatinya, tapi memang energi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu memiliki nilai yang lebih bagi saya. Saya merasa saya itu seorang Ikmawan yang rugi pada waktu itu karena saya tidak bisa mengambil hal-hal positif yang lebih banyak. Maka dari itu saya mengingatkan pada teman-teman, mumpung di usia-usia Ikmawan, usia-usia Ikmawati, mari dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik itu dari keilmuan, baik itu dari pengalaman, ataupun juga pengalaman. Karena di situ nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya kalau setelah dewasa nanti. Saya kalau disuruh milih sebenarnya saya pengen balik di usia-usia Ikmawati, tapi saya sudah kepala 3 gitu. Agak susah juga karena dari ADRT kan nggak bisa ya Mas. Jadi saat ini saya berkhidmat di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga, dan juga di Sejarawan Muhammadiyah di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kemarin baru saja melaksanakan Kongres Sejarawan Muhammadiyah. Kalau teman-teman pernah lihat media sosial ya, kita menyelenggarakan itu. Jadi kita aktif di sejarah itu bukan berarti kok kita mengajak teman-teman untuk kembali ke masa lalu ya. Bukan mengajak teman-teman itu gagal move on itu enggak, tapi lebih kepada kita mengaktualisasi energi atau kekuatan dari para pendahulu kita. Kita bisa hadir di sini, bisa menjadi seperti ini, termasuk juga amal usaha Trensen ini bisa sebesar ini. Itu tentu ada prosesnya. Nah, maka dari itu kita berada di sejarah. Itu bukan kita mengajak kembali ke masa lalu, ke harmonisasi ke masa lalu yang dulu pernah berjaya terus kita kembali ke sana, itu enggak. Tapi lebih kepada mengambil energinya. Energi positifnya kita ambil, kita gunakan untuk melangkah ke depan. Karena memang jalan dakwah ini sangat luar biasa. Hal-hal yang terkadang tidak kita duga, terkadang tidak bisa kita pelajari dari para guru kita, ternyata sudah terjadi di era sebelumnya, di era sejarah. Maka dari itu, kami di sejarah itu sebenarnya lebih kepada mengambil energi dan meng-copy paste kejadian pada masa lalu kita gunakan ketika saat ini ada masalah yang sama seperti itu. Ya begitu, teman-teman, sudah sedikit banyak tadi disampaikan oleh Mas Moderator tentang saya dan background. Maka dari itu ketika ada undangan dari IPM ya, IPM Ranting SMA Trensen tentang sejarah temanya saya lupa ya. Tentang memaknai sejarah puasa ya dan tradisi di Indonesia itu sedikit banyak ya oke lah bisa saya ambil gitu. Karena kalau di luar itu sebenarnya saya agak grogi juga gitu. Karena ini bidang sejarah, insya Allah nanti sedikit banyak kita bisa belajar bersama. Nah teman-teman, kembali pada ayat yang tadi kami sebutkan di Al-Baqarah ayat 183. Itu di situ disebutkan bagaimana kita mendapatkan kewajiban berpuasa. Biasanya kalau di tiap kajian Al-Baqarah ayat 183 itu lebih banyak membahas di bait yang pertama. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita lebih bahas tentang rukun hal-hal yang menjadi anjuran di bulan puasa.
kemudian amalan-amalan di bulan puasa, dan lain-lain. Tapi jarang sekali membahas di bait berikutnya, yaitu diwajibkan atas kamu puasa seperti kaum-kaum terdahulu. Nah, dari satu ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, ternyata puasa ini tidak dilaksanakan oleh umatnya Kanjeng Nabi saja. Ternyata di era-era sebelum Kanjeng Nabi, di era-era Rasulullah, sebelum Rasulullah mensiarkan agama Islam, sebelum mendeklarasikan agama Islam, ternyata puasa itu juga sudah ada di era-era sebelumnya. Di eranya Nabi Adam. Nah, ternyata puasa ini adalah ibadah terlama, ibadah tertua di muka bumi. Jadi kalau kita biasanya ibadah kan ada sholat, ada zakat, ada apa namanya haji ya. Haji termasuk ibadah tertua. Tapi ternyata ada ibadah yang lebih tua lagi, yaitu puasa. Puasa ini sudah dilaksanakan dari sejak Nabi Adam turun ke bumi. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa tercipta di dunia, ini bukan lagu ya. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah di surga, kemudian mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian dilemparkan ke bumi. Nah, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam ternyata berpuasa. Beliau mengatakan pada waktu itu kedua insan ini dipisah, tidak berada di satu tempat. Lalu sekitar 40 tahun kemudian Adam dan Hawa dikumpulkan, dipertemukan di namanya Padang Arafah yang diperingati oleh ibadah haji saat ini. Itu memperingati pertemuan Adam dan Hawa. Nah, ketika Nabi Adam dan Hawa ini diturunkan ke bumi, Nabi Adam ini melakukan puasa. Tentunya puasanya berbeda ya. Puasa syariah yang dibawa oleh Rasulullah berbeda dengan puasa yang dibawa oleh para pendahulu. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu Nabi Adam juga berpuasa. Kemudian ada lagi cerita dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika membangun kapal itu juga berpuasa. Nah, kemudian ada era berikutnya, ada di era Nabi semua ya, di era Nabi ada Nabi Daud. Nabi Daud itu juga berpuasa. Sampai sekarang masih kita laksanakan sebagai ibadah sunnah. Puasa apa namanya? Puasa Daud ya kalau di Jawa namanya. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Seperti Nabi Musa ketika mendapatkan the Ten Commandment, dia berada di bukit apa ya? Bukit Sinai ya. Nah, di bukit itu mendapatkan amanah 10 perintah. Itu juga berpuasa. Ada juga Nabi Yusuf ketika ditelan paus. Itu di dalam perut paus juga berpuasa. Nabi Yunus. Kira enggak ngantuk ya? Nabi Yunus itu ditelan ikan paus, di dalamnya juga beliau berpuasa. Nah, ternyata ibadah puasa ini ibadah yang lama, ibadah yang sejak sebelum Nabi Muhammad sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Nah, bahkan kalau kita kenal puasa itu di agama Islam saja ya. Kalau kita mempelajari agama yang lain, nanti teman-teman ketika kuliah mungkin ada yang pengen ambil PAI atau mungkin jurusan yang lain, yaitu nanti mempelajari perbandingan agama. Situ kita bisa belajar dari agama lain. Agama dari agama orang Kristen, agama Nasrani itu juga ada puasanya. Nah, saya pernah berada di dalam suatu forum. Saya kan punya teman juga orang Kristen. Ketika pada waktu siang hari, saya ajak makan. Ayo makan yuk. Sorry mas, aku sedang puasa. Ya udah kalau gitu, makan. Saya makan kan, dia minum. Katanya puasa. Nah, ternyata puasanya orang Kristen itu menahan, tidak makan. Enak ya? Yang paling sulit itu menurut saya minum ya, menahan minum gitu. Ya, kalau teman-teman di Kristen itu puasa, di Katolik kalau nggak salah. Di Katolik itu puasanya itu puasa menahan, jadi tidak makan kesukaannya, tapi boleh minum gitu. Nah, kalau di agama yang lain ada agama Yahudi ya, agama Yahudi itu juga merupakan agama tertua, agama Samawi tua. Dia juga ada syariat namanya puasa juga, tapi puasanya full sehari semalam. Di hari namanya Yom Kippur. Nah, itu di agama Yahudi diajarkan seperti itu. Jadi lebih kepada kalau di Nasrani, di Kristen tadi boleh minum, kalau di Yahudi
full, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam 1 hari. Dalam setahun dilaksanakan sekali di hari Yom Kippur. Nanti detailnya teman-teman kalau di jurusan PAI ngambil itu ya. Ya. Ya, kita bisa melihat ternyata syariat puasa ini sudah diturunkan sejak Nabi Adam. Nah, kemudian di era Rasulullah SAW ini diperintahkan puasa seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana kita sahur, kemudian berbuka di waktu maghrib. Nah, selain kisah sejarah yang sangat panjang tersebut, ternyata puasa itu juga menjadi ibadah yang berbeda dari yang lain. Teman-teman tahu ya rukun Islam ya, rukun Islam ada 5 ya. Ada namanya ada syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa, haji. Kalau kita amati, puasa ini adalah sebuah ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung ya. Karena ibadahnya ini langsung pada Allah. Kalau syahadat misalkan, ada saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam, itu pasti mereka declare, mereka harus mengucapkan syahadat beserta para saksinya. Tidak mungkin bersembunyi ya, tetap itu terlihat. Sholat, apalagi imawan ya, ada kewajiban sholat 5 waktu berjamaah. Nggak mungkin nggak kelihatan, pasti kelihatan. Zakat, ketika teman-teman atau mungkin orang tua dari teman-teman ini berzakat melalui lazismu ya, pasti anaknya mencatat, tahu. Apalagi haji, nggak mungkin haji delik-delik, haji sembunyi-sembunyi. Pasti ngurus paspor, meningitis, kemudian dan sebagainya itu nggak mungkin secara tersembunyi, selalu terlihat. Nah, sedangkan puasa itu berbeda. Teman-teman lihat di jalan, kemudian di sini, kan sama aja, nggak kelihatan. Jadi kalau Prof. Praisihat itu memaknai puasa itu adalah tentang keikhlasan. Bagaimana orang itu bisa ikhlas melaksanakan perintahnya Rasulullah. Melaksanakan perintah Rasulullah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Kalau sholat mungkin soal hati kita nggak tahu ya. Sholat kita nggak tahu niat orang seperti apa. Pokoknya orang sholat itu kan terlihat. Oh sudah sholat. Kalau puasa kan nggak bisa dilihat. Orang ini puasa apa enggak? Karena orang puasa nggak puasa sekilas ya sama, nggak ada bedanya. Tapi Allah memberikan keistimewaan dalam hadisnya itu dijelaskan bahwa puasa itu nanti pahalanya akan langsung dibalas oleh Allah. Bahkan digambarkan orang puasa itu nafasnya lebih harum dari kasturi. Tapi bukan berarti dia piro ya ora gitu. Itu kan perumpamaan. Kita mengandaikan ya bagaimana kasturi ini sebuah parfum yang sangat harum. Nah, Allah mengandaikan bahwa nafasnya orang puasa itu lebih harum dari kasturi. Bukan berarti nafasnya sama seperti kasturi ya, gitu. Jadi lebih ke perumpamaan makna. Gitu. Jadi ketika kita ingin belajar tentang sejarah dan tradisi memaknai puasa dari sejarah tradisi, kita harus mengetahui dulu seperti apa sih perjalanan cerita dari puasa itu sendiri. Ternyata puasa ini memiliki cerita yang sangat panjang. Bahkan sejak Nabi Adam diturunkan, ibadah puasa ini sudah terlaksana di muka bumi ini. Itu, teman-teman. Nah, kemudian sejarah panjang puasa ini tentu saja membersamai jalannya proses perputaran di muka bumi, termasuk di Indonesia, di Nusantara. Di Nusantara konon ceritanya ini memiliki cerita yang sangat panjang. Bahkan sebelum Majapahit kita sudah punya cerita. Ada cerita-cerita tentang pewayangan, ada cerita seperti tari, kemudian budaya seni dan sebagainya, itu kan ceritanya panjang. Nah, cerita panjang dari puasa ini kemudian membersamai cerita sejarah dari yang ada di Nusantara. Teman-teman pernah nih, kalau orang Jawa pasti ada ketika kita ada hajat, ada apa, kita puasa dulu. Kalau di Jawa kita kenal ada namanya poso putih. Poso putih tahu nggak? Poso putih puasa putih, tidak makan garam, tidak makan yang asin-asin. Jadi kalau waktu sahur itu hanya nasi dengan garam. Nasi dengan misalkan yang dimasak tidak dengan garam. Telur misalkan tidak pakai garam. Jadi itu puasa putih. Kalau kita gali lebih dalam, nah itu sebenarnya teman-teman banyak sekali di kiri kanan kita sejarah budaya yang terkadang kalau kita tidak memahaminya, ini kita tidak mengenal.
Jadi kalau secara kasar ini nggak ada pusat ya. Secara kasar itu kita sering ini bid'ah, ini tidak, ini bid'ah tidak ajarannya. Nah sebenarnya kalau dari sisi dakwah itu kurang pas, karena apa yang terjadi, kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang ada itu adalah perjuangan dari para wali, para pendahulu kita. Kalau kita ngomongin soal dakwah, itu tidak mungkin kita ngomong dakwah itu selesai. Pasti dakwah itu sifatnya berkesinambungan, terus berlanjut. Dari A, B, C, dari generasi awal sampai akhir itu terus berlanjut. Tidak ada dakwah selesai, itu tidak ada. Kecuali kalau bumi ini selesai, dakwah selesai. Nah, begitupun apa yang dilakukan oleh para wali. Bagaimana agama yang ada di tanah Jawa ini sebelum Islam adalah animisme, dinamisme, menyembah batu, menyembah gunung. Terus kemudian ada juga yang setelah itu ada Hindu-Buddha, lebih masuk rasio tentang Tuhan. Nah setelah itu ada era di mana para wali ini mendakwahkan agama Islam. Namun tidak dengan kekerasan, dengan cara akulturasi budaya, dengan memasukkan nafas-nafas Islam ke dalam budaya yang ada. Maka kita temukan tadi ada puasa mudik, kemudian ada hal-hal seperti syukuran, kemudian ada namanya sedekah bumi, itu kan pasti ada nafas keislamannya. Tapi kalau kita langsung menilai memang tidak ada hubungannya, itu tidak pernah diajarkan oleh syariat agama Islam, tidak mengajarkan. Tetapi kita harus arif dan bijaksana di dalam melihat hal tersebut, bahwa ternyata ada sisi keislaman yang dibawa oleh para wali, para pendahulu. Nah, kembali lagi ke puasa tadi, banyak sekali ritual-ritual, tradisi dan budaya yang ada di Nusantara, yang ada di sekitar kita. Yang pertama tadi saya sedikit banyak merangkum. Sebenarnya ada banyak sekali ya di Nusantara ini, tapi saya nanti akan merangkum ada sekitar 5. Yang pertama di Jawa khususnya ya, kita kenal ada namanya padusan. Padusan. Pernah dengar padusan? Padusan itu asal katanya dari kata adus. Adus tahu ya? Tahu? Mandi. Ya. Padusan itu artinya sudah mandi. Jadi agama Jawa, agama sebelum Islam dulu sebenarnya juga mengajarkan bagaimana kita bersuci, bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang hadas. Itu juga diajarkan. Nah, ketika agama Islam masuk, nafas dari Islam itu juga dimasukkan di dalam tradisi dan budaya Jawa pada waktu itu. Ketika pada sebelum Islam itu ada namanya ya padusan itu untuk apa ya, menyambut hari besar agama Hindu. Ketika para wali datang, padusan diubah menjadi menyambut bulan puasa. Jadi kalau di desa-desa atau masih di sekitar Solo Raya atau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu biasanya ada sebelum menyambut bulan suci Ramadan kita mandi dulu, kita mensucikan diri dulu. Nah kalau dari tradisi itu namanya padusan. Biasanya mandinya itu spesial. Kalau kita biasa mandi di kamar mandi ya, kamar mandi pakai gayung atau pakai shower gitu. Nah kalau tradisi padusan itu biasanya mencari air yang mengalir. Air yang mengalir baik itu dari sumber mata air ataupun dari sungai yang besar. Kita bisa kan juga ini ya dijelaskan ya soal apa bersuci kalau di air yang mengalir itu lebih bagus ya itu. Nah di padusan juga seperti itu. Karena istimewanya bulan Ramadan kita menyambutnya dengan padusan. Teman-teman pernah nonton film Sang Pencerah? Pernah ya? Ada satu segmen di mana Kiai Darwis Dahlan muda, Kiai Ahmad Dahlan ketika masih muda itu beliau langsung memutuskan untuk ikut padusan. Nah di situ itu bentuk bagaimana menyambut bulan Ramadan. Tapi yang dilakukan oleh Darwis Kiai Ahmad Dahlan muda itu berbeda. Jadi pada waktu itu ketika ditanya, Darwis, apa kamu nggak ikut padusan, nggak ikut mandi? Nah, kemudian Darwis ini sosok yang purifikasi pemurnian agama Islam ya. Jadi pikirannya itu tidak ada di ajaran Islam. Kemudian Darwis gopo, kalau di orang Jawa buat apa? Lah gopo atus. Wong ra nek syariat, wong ra nek syariat, wong ra nek tidak ada syariatnya gitu kalau di Indonesia.
tidak ada syariatnya. Lantas kemudian datang Nyai Walidah, tik ketok, kemudian langsung ngasih tahu ke Darwis, Mas Darwis, nanti sebelum tarawih mampir ke rumah ya. Oh jadi kemudian Nyai Walidah lewat, kemudian Darwis langsung lepas baju, dia mandi. Terus ditanya, loh katanya nggak mandi. Wah ini niatnya beda gitu. Niatnya untuk ketemu Nyai Walidah gitu. Nah itu cemilan-cemilan film dari Sang Pencerah ya. Itu memang ceritanya benar. Jadi bagaimana seorang Kiai Syekh Ahmad Dahlan ini sosok kiai yang menjadi panutan kita. Bagaimana beliau ini berpikiran maju. Bagaimana beliau ini juga memandang tradisi ini bila itu menjadi sebuah hambatan kita hindari. Jika itu bisa membersamai dari agama Islam, mari kita rawat. Maka kalau teman-teman pernah membaca kisah dari Hizbul Wathon, aktif di Hizbul Wathon nggak sih? Aktivis ya? Ya, kalau di Hizbul Wathon itu ortom tertua di Muhammadiyah. Jadi sebelum ada pemuda, sebelum ada IPM, sebelum ada IMM itu ada Hizbul Wathon. Itu ortom tertua. Nah, kalau teman-teman pernah baca kisah sejarah dari Hizbul Wathon, itu juga beberapa kali mengiringi dari tradisi dari Keraton Yogyakarta. Ketika ada grebek mulut, ada namanya ini Jumenengan Dalu. Jumenengan Dalu itu peringatan bertahtanya raja. Nah, peringatan Jumenengan Dalem namanya. Itu peringatan hari bertahtanya raja. Itu selalu raja di Jogja itu menjawel Muhammadiyah. Maka terus Kiai Syekh Ahmad Dahlan memerintahkan pasukan mudanya yang saat itu tergabung dalam Pathfinder Muhammadiyah Hizbul Wathon untuk ikut dalam paradenya. Nah itu ini ya bisa menjadi jawaban dari teman-teman. Katanya Muhammadiyah anti budaya, itu tidak. Bahwa kita dari sumbernya lahir dari tanah budaya kok. Bahwa kita juga mengiringi jalannya budaya kok. Jadi jangan sampai kita terus tidak bisa menjawab kalau kita sebagai kader Muhammadiyah kita anti budaya, tidak. Malah kita lahirnya di tengah budaya Jawa. Nah, tadi bagaimana Kiai Syekh Ahmad Dahlan mensikapi hal-hal yang budaya yang ketika itu bisa membersamai dakwah Islam itu dibersamai. Namun ketika budaya tersebut menjadi belenggu, itu harus dihindari. Sampai ada. Ya gitu. Saya tambahkan tadi ya tentang Kiai Syekh Ahmad Dahlan. Kiai Syekh Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pada waktu itu di tanah Jawa kan ini banyak sekali pemikiran bahwa budaya itu harus dilaksanakan. Seperti acara kalau menikah, teman-teman belum ada yang menikah ya? Belum lah. Ya, kalau ketika menikah itu pasti ada beberapa ritual yang mencari bunga 7 rupa, kemudian air dari sendang 7 rupa. Nah itu digunakan apa? Untuk syarat. Nah kalau tidak pakai itu, nikahnya nggak sah. Nah pada waktu itu Kiai Syekh Ahmad Dahlan melihat bahwa hal tersebut menjadi sebuah hambatan. Maka ketika ada seorang santri yang datang ke Kiai Syekh Ahmad Dahlan, "Jika Yai, saya mau nikah, tapi syaratnya seperti ini. Saya nggak bisa memenuhi gimana?" Lah kamu punya salon nggak? Kamu punya mahar yang bisa digunakan untuk mas kawin nggak? Ada. Ya sudah laksanakan. Kemudian ada lagi orang yang datang, "Simbah saya meninggal. Saya sebenarnya ingin mendoakan, tapi kok harus gini-gini ya, saya nggak punya uang." Ya Syekh Ahmad Dahlan lalu mengatakan, tidak perlu mengadakan seperti itu. Ketika kamu mampu, silahkan. Ketika tidak, laksanakanlah sesuai dengan syariat Islam. Doakan bersama keluargamu, sudah selesai. Nah seperti itu. Nah itu yang menarik gegernya Jogja pada waktu itu seperti itu. Bagaimana Ahmad Dahlan ini merubah tradisi yang ternyata itu memang bukan bagian dari syariat. Ketika budaya itu menjadi belenggu, maka tinggalkan. Ketika budaya itu membersamai jalan dakwah, maka mari kita manfaatkan. Nah seperti itu. Apalagi kami di bidang seni budaya olahraga memang kalau di IPM ASBO ya, di ASBO memang fokusnya harusnya seperti itu. Bagaimana kita membersamai budaya yang positif seperti itu. Nah tentang tadi ya, yang pertama ada namanya tahdusan. Ya, yang kedua ada kalau di ritual Jawa itu ada namanya nyadran. Nyadran tahu nggak? Kalau yang asli Sragen ada ya? Ada asli Sragen.
Nyadran nggak tahu? Ya. Jadi nyadran itu nyekar. Kalau nyekar tahu ya? Nah, nyekar. Kita datang ke makam, menabur bunga, mendoakan. Nah itu kalau di Jawa namanya nyadran. Nah budaya nyadran itu di budaya Jawa sudah melekat sejak sebelum adanya Islam. Nah itu kalau dihubungkan dengan Islam kan juga nyambung juga. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Namun tentu dalam lingkup syariat. Kita tidak bisa terus membiarkan orang berdoa dengan meminta-minta, itu kan nggak boleh. Nah sedangkan nyadran dalam tradisi Islam itu adalah kita mendatangi makam ketika orang tua kita sudah tidak ada atau simbah kita tidak ada. Sebelum Ramadan kita nyekar. Yang artinya adalah kita berharap ridho seperti itu. Kalau kita mencari satu persatu, itu sebenarnya memang tradisi Jawa itu Islami banget. Nyekar. Ada nyekar itu istilah lain, ada namanya ruahan. Ruahan itu sebelum bulan puasa sama. Kalau nyadran itu lebih kepada hari ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita nyekar ke orang tua ataupun kepada simbah kita yang sudah tiada, itu nyekar. Itu kalau diambil dari keislaman juga sangat connect ya, sangat nyambung. Kita mengingat kematian, salah satunya dengan cara ziarah kubur. Tentu saja kalau istilahnya bahasanya MPI itu ziarah berkemajuan. Kan ada ya dari kita yang mati-mati, jangan sampai ziarah nanti kalau begini, nanti kalau terjadi kesalahan niat. Nah di dalam Muhammadiyah kita kemarin di MPI, di Majelis Pustaka dan Informasi, kita memperkenalkan namanya ziarah berkemajuan. Jadi kita ke makamnya, kalau Jogja kita ke makamnya Kiai Cemat Dahlan, kita ke makamnya Kiai Ibrahim, para pendahulu dari Muhammadiyah. Kita mampir ke makamnya beliau. Untuk apa? Bukan untuk berdoa, bukan untuk meminta ridhonya para pendahulu tidak, tapi lebih kepada mengingat. Pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mengingat perjuangan dari para pendahulu. Para pendahulu kita berjuang sangat luar biasa. Kalau kita tinggal meneruskan saja, kadang kita malas-malasan. Nah, salah satu dari ziarah berkemajuan manfaatnya untuk hal tersebut. Nah, selain dari padusan dan juga nyadran, tadi ada juga dari tradisi yang lain. Jadi tadi di Jawa ya, kalau kita ke Kudus, ada yang asli Kudus? Tidak ada. Nah, kalau di Kudus itu ada namanya dandangan. Dandang. Kalau orang Jawa menilai dandang itu ada buat masak ya. Iya. Padahal itu enggak itu maknanya. Dandang itu berasal dari kata dang. Tahu nggak dang? Tahu beduk kan? Kalau dipukul apa? Dang. Nah, kata dandangan itu asalnya juga dari itu. Dari memukul beduk di Masjid Agung, Masjid Menara Kudus. Pernah ke sana? Nah, itu di sana ada sebuah beduk yang besar. Di situ sekitar 400 tahun yang lalu itu Sunan Kudus selalu berada di situ ketika awal bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan dan hari pertama bulan Ramadan itu selalu ditabuh. Maka orang-orang masyarakat itu selalu mengatakan itu dandangan. Padahal harusnya beduk bukan dang. Nah, itu namanya dandangan. Itu juga banyak makna. Ternyata melalui beduk itu Sunan Kudus melakukan dakwah yang awalnya orang-orang awam tidak tahu agama Islam. Kemudian ketika Sunan Kudus menabuh beduk, orang pada datang. Tapi apa toh? Itu apa toh? Kemudian mencari tahu. Setelah mencari tahu, mempelajari. Setelah mempelajari, masuk Islam. Itu dakwah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sampai sekarang masih bisa kita lihat ya. Makanya tadi saya tanya, ada yang asli Kudus nggak? Kalau asli Kudus ataupun nggak asli Kudus nggak apa-apa, kita kesana ketika Hamin 1 bulan Sya'ban itu di sana selalu ada acara namanya dandangan. Nah di acara dandangan tersebut juga menjadi sebuah gambaran bagaimana Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa berkah sekalian alam, bukan hanya untuk umat Islam saja. Jadi pada waktu itu Sunan Kudus ini menghadirkan tradisi namanya dandangan. Dandangan itu
bagaimana menyambut bulan Ramadan. Nah, di situ kalau dulu kan beda ya, cuma sekarang kita bisa melihat secara ini ya, kalender ya, melalui kalau teman-teman di sini pasti sudah sering pakai ini apa teropong ya. Ada ya, ada teropong di sini. Nah, itu bisa buat melihat bulan. Nah, kalau di eranya Sunan Kudus itu nggak ada. Jadi kalau nggak pakai teropong itu ya rodok primitif sedikit. Nah, makanya kita sebagai orang yang modern kita pakai teropong, pakai kalender. Semua ada perhitungannya, ada ini apa namanya sudah bisa diketahui jauh sebelum hari H. Nah, di era Sunan Kudus itu berbeda dari sekarang. Maka ketika menyambut bulan Ramadan, Sunan Kudus selalu berada di Masjid Menara Kudus. Itu sekitar jam sekian ini beliau naik menara melihat hilal. Jika terlihat maka takut beduknya. Itu pertanda bahwa besok sudah puasa. Dari tradisi dandangan itu, sebelum jam dandangan itu masyarakat sudah pada berkumpul. Nah, berkumpul lalu Sunan Kudus sudah mempersilahkan orang-orang Tionghoa, orang-orang non-Muslim untuk berdagang di situ. Silahkan berdagang sambil menunggu hasil apa namanya, hasil melihat bulan. Jadi dari tradisi dandangan itu menguntungkan banyak orang, bukan hanya umat Islam. Orang Tionghoa juga bisa untung di situ. Orang-orang non-muslim yang lain juga bisa beruntung di situ dari berdagang. Nah, ini adalah bukti dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, berkah dari sekalian alam. Bahkan sampai sekarang ya bisa kita rasakan ya. Itu kalau dilihat dari sisi, kan saya di ekonomi ya, ternyata bulan puasa ini ada 2 jam prime time. Prime time tahu nggak? Jam utama. Jam utama di waktu berdagang. Kalau di TV, di media film, di apa namanya, TV. Di TV itu ada jam prime time, itu jam 7 sore sampai jam 9 malam. Itu waktu-waktu prime time. Kalau iklan itu iklannya berbayar mahal. Nah, di bulan puasa itu prime time-nya ada 2, jam 7 sampai jam 9, lalu berlanjut jam 3 pagi waktu sahur sampai jam 4. Yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang punya TV. Orang yang punya TV mayoritas apa? Non-muslim kan? Nah, itu adalah bukti juga, bukti Islam rahmatan lil alamin, menguntungkan sekalian alam. Tidak ada. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sebenarnya agak rugi kalau kita tidak bisa memanfaatkan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini. Yang jualan di pinggir jalan itu juga kita tidak mungkin ya bisa melarang orang-orang muslim. Kalau bukan muslim nggak boleh jualan, ya gitu juga. Jadi di jalan itu kan semuanya berdagang, semuanya mengambil untung. Maka dari itu bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan berkah. Tidak untuk umat Islam saja, tapi juga untuk rahmat sekalian alam untuk semua orang. Gitu. Nanti saya tutup. Saya tambahkan satu lagi ya. Ada tadi tradisi ada 3 ya. Saya tambahkan satu lagi. Ada namanya ada yang Sumatera Barat di sini, Padang. Ada? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kalau gitu saya ceritakan aja ya. Di sana ada tradisi namanya Malamang. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Jadi di sana ada tradisi memasak nasi, kemudian dikasih santan, ditaruh di daun pisang di dalam bambu. Nah, itu namanya lamang, nasi lamang. Nasi lamang itu biasanya di tradisi Minangkabau itu dimasak ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, itu juga ada maknanya. Wah, enak ya bahas makanan ya. jam-jam kritis nih. Ya, dari saudara kita di Minangkabau ini juga memiliki sebuah makna yang sangat unik ya. Bagaimana nasi yang dimasak di dalam bambu kemudian dikasih santan. Itu artinya santan adalah hal yang putih suci. Kemudian masakan itu dimakan bersama keluarga untuk menyambut bulan Ramadan. Artinya adalah mengumpulkan sanak keluarga berkumpul makan nasi lamang itu warnanya putih, artinya sudah mensucikan. Jadi sebelum kita menyambut Ramadan kita sudah suci, sudah bersih. Jadi kurang lebih tradisi dari Nusantara seperti itu. Jadi hal-hal yang putih, bersih, kemudian mandi itu juga mensucikan diri. Itu kurang lebih hampir sama semua yang ada di Nusantara. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini.
Ada hal yang unik lagi di Jawa, kita kenal ada namanya nasi uduk ya. Teman-teman tahu ya nasi uduk ya. Nah, nasi uduk enak banget ya. Nasi uduk sabar, nasi sekitar ya 30 menit ya. Ya nasi uduk itu ceritanya juga menarik. Bagaimana seorang Sultan Agung ini seorang raja yang soleh. Dia pertama kali seorang raja yang menyatukan kalender Jawa dengan kalender Islam. Jadi saat ini kalau kita berdebat soal kalender itu sebenarnya agak malu juga dengan Sultan Agung. Tahun 1600 sekian, Sultan Agung sudah menciptakan kalender untuk menyamakan antara tahun Jawa dengan tahun Hijriah. Namanya kalender Sultan Agungan. Sultan Agung sudah menciptakan kalender pada waktu itu. Nah, kita di sini di era-era milenial masih mendebatkan soal awal Ramadan, kemudian awal bulan tanggal 1 Syawal, 1 Dzulhijjah kok rame. Sebenarnya malu gitu. Jadi tahun 1600 Sultan Agung sudah menciptakan. Nah, salah satu karya lain dari Sultan Agung adalah nasi uduk yang tadi saya jelaskan. Jadi nasi uduk di dalamnya ini memiliki makna sholat sebenarnya. Jadi di situ ada ayam ingkung, enak banget. Ayam ingkung, kemudian ada nasi yang masaknya pakai santan. Nah, itu artinya adalah nasi putih. Nasi putih disiram dengan air putih santan. Itu sebelum sholat artinya berwudu, bersuci. Nah, kalau masakan ayamnya, ayam ingkung, tahu kan ayam ingkung? Itu ayam utuh, nggak dipotong-potong ya. Jadi selalu utuh dari kepala sampai kaki itu utuh. Dan bentuknya selalu gini mesti, sujud. Itu artinya adalah sholat. Jadi ketika ya gitu ya, ayam mengkumpung ya, itu ayamnya sujud. Jadi maknanya adalah ketika kita mau sholat seperti ayam tadi, kita harus bersuci dahulu. Simboliknya adalah nasi yang dikasih santan kemudian dimasak. Nah, itu luar biasa ya, bagaimana para pendahulu kita ya. Tinggal bagaimana kita yang saat ini generasi muda Islam harus lebih lebih arif dan bijaksana dalam melihat hal-hal budaya yang ada di kiri kanan kita. Nah, tradisi yang terakhir yaitu tradisi ketupat awe. Ketupat, sebentar, 5 menit lagi ya. Ketupat itu kalau di pra-Islam itu ya sama, bentuknya sama seperti daun daun bambu ya, daun bambu. Iya, sorry. Ya itu kan dianyam bentuk ketupat. Kalau di zaman pra-Islam itu ketupat digunakan sebagai simbol kesuburan lahan maksudnya, bukan kesuburan manusia, kesuburan lahan. Bagaimana tanah ini tumbuh subur, bisa memberikan hal-hal yang masyarakat inginkan seperti padi tumbuh dengan sehatnya, itu disimbolkan dengan ketupat. Dewi Sri itu Dewi Padi. Biasanya ditaruh di atas pintu masuk. Jadi kalau teman-teman masih di daerah-daerah yang kejawennya masih kuat, itu kan masih ada ketupat ditaruh di atas pintu. Itu adalah simbol dari kesuburan, berharap tanah yang digarap, sawah yang digarap itu tumbuh subur. Nah, itu di era pra-Islam. Nah, kemudian di era Islam masuk, ketupat ini tidak dihilangkan, tapi dimasuki makna dari syariat agama Islam. Ketupat yang awalnya digunakan untuk mengagungkan Dewi Padi, Dewi Sri, lantas diubah menjadi ketupat sebagai mengakhiri bulan Ramadan, yang artinya menyambut kemenangan. Ketupat pun dibuat singkatan oleh Sunan Kalijogo, namanya ngaku ing lepat. Apa namanya? Tahu nggak ngaku ing lepat apa? Ngaku itu mengaku, lepat itu salah. Jadi mengaku salah. Jadi artinya kenapa kalau di bulan Syawal kita sudah masuki Lebaran itu selalu kita bermaaf-maafan? Ya karena memang itu esensinya, ngaku ing lepat. Kita mengakui kesalahan, kita meminta maaf pada teman, kita mohon maaf pada orang tua, Pak D kita, simbah kita, itu juga seperti itu. Jadi ketupat yang awalnya digunakan untuk Dewi Sri, kesuburan, lantas ketika Islam datang diubah menjadi sebuah simbol permintaan maaf, ngaku ing lepat. Luar biasa kan para pendahulu kita. Bagaimana mereka ini memberikan nilai, memberikan warna terhadap tradisi dan budaya yang ada di Nusantara.
Kemudian tradisi yang lain, itu kan soal simbol ya, soal simbol Jawa. Kalau tradisi di dalam bulan Ramadan sebenarnya kita bisa belajar dari para cerita-cerita yang dahulu. Kita tahu ada perang Badar itu juga di bulan Ramadan. Kemudian ada perang ketika pasukan Islam Mamaluk ini membendung pasukan dari Genghis Khan. Saifuddin Qutus kalau pernah dengar. Itu di situ juga di bulan Ramadan. Terus di Nusantara ada satu era namanya di Perang Jawa, ada Pangeran Diponegoro. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro menghentikan perang karena bulan Ramadan. Dia merasa sebagai seorang Muslim, dia menghormati ketika musuh juga lawan senjata. Nah di tanggal 2 Syawal tahun 1830, Diponegoro datang ke Jenderal de Kock untuk ngaku lepat, meminta maaf. Kita saling bermaafan, walaupun kita sedang berperang dalam senjata. Diponegoro datang ke Jenderal de Kock untuk minta maaf. Tapi apa yang dilakukan oleh de Kock? Malah menangkap Diponegoro. Diponegoro dalam kabarnya sudah dituliskan, bisa saja di waktu itu aku tebas lehernya Jenderal de Kock. Tapi kemudian Diponegoro melanjutkan di bait berikutnya, namun aku tidak akan melukai, aku tidak akan mencoreng perjuangan dakwahku ini sebagai seorang Muslim sejati. Artinya di situ adalah Pangeran Diponegoro ini menjaga marwahnya dia sebagai seorang Muslim. Dia menjaga janjinya bahwa dia tidak akan berperang. Hanya karena dia diingkari oleh Jenderal de Kock, maka dia tertangkap. Seandainya tidak ada pengingkaran di situ, perjuangannya masih panjang. Sampai teman-teman di Magelang, itu ini ya, ada museum, ada asli Magelang, nggak ada ya? Magelang ada. Ada Magelang, oh ya. Mampir ke museumnya ini, Museum Diponegoro di sana. Ada sebuah kursi di sebelah kanan itu ada guratan tangan seperti ini. Itu saking anyel, saking Diponegoro ini menahan amarah, itu cengkeram kursinya sampai hampir hancur. Hanya karena terjadi pengkhianatan tersebut. Bisa saja Diponegoro langsung menghabisi Jenderal de Kock di waktu itu. Namun karena Diponegoro mengatakan, aku tidak akan mengotori dakwah jihadku ini, maka aku tidak akan melakukan itu. Justru ketika dia akan melakukan itu, maka akan menjadi catatan buruk bagi generasi penerusnya. Aku tidak akan melakukan itu. Sungguh luar biasa. Berikutnya ada proklamasi, itu di bulan Ramadan. Kita bisa menarik kesimpulan ya dari beberapa cerita tadi. Ternyata bulan Ramadan itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bulan Ramadan itu menjadi sebuah tanda kemenangan. Ramadan biasanya kalau kita melihatnya kita nggak makan, kita nggak minum itu lemah ya. Justru sebaliknya, para pendahulu kita mengajarkan syiar Islam yang sangat indah melalui budaya, kemudian juga menjadi esensi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan menang, bulan kemenangan. Maka dari itu kita sebagai imawan dan imawati yang berkemajuan, mari kita manfaatkan bersama bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang menang di dalam bulan Ramadan ini dan menjadi umat yang berkemajuan membawa Islam menjadi berjaya di muka bumi ini. Amin. Amin. Saya kira cukup sekian dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Nuhun wal kolami ngomong turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Fauzi Iwan atas waktunya dan tausiahnya.